Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bertemu kembali. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu tokoh muda Al-Wasliyah Provinsi Aceh. Beliau Tony Firmayas. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat, keluarga sehat semua Bang? Alhamdulillah sehat. Baik Bang, nanti kita akan ngobrol biasa santai Bang selama 30 menit ke depan. Ya, Alhamdulillah nanti kita akan berbicara bagaimana peran pemuda dalam dunia pendidikan. Apalagi sekarang pendidikan menjadi tonggak dan harus menjadi perhatian kita semua. ya, siap, siap, Sebelum betul. sebelum kita berbicara lebih jauh, nah saya penasaran ini Bang, di masa kecil Abang seperti apa? Lahir di tangan-tangan 1987, terus melanjutkan pendidikan SMA di Blangpidi, terus melanjutkan lagi di perguruan tinggi eksekutif Al-Wasliyah. Nah, boleh cerita Bang gimana masa kecilnya Bang? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak kepada uh, Adinda Rahman yang telah mencoba mengupas peran pemuda terhadap pendidikan, khususnya mungkin pendidikan yang kita rasakan saat ini seperti yang kami alami ya. Nah, kebetulan kami sekarang bertugas di Kalimantan. Sebelum kita kupas jauh, uh, saya lahir di Tangan-Tangan Cut, 3 Mei 1987, Ya, putra bungsu, uh, 7 bersaudara. Masa kecil mungkin sama seperti anak-anak yang lainnya. Kita disibukkan dengan bermain-bermain. Ya mungkin berbeda dengan anak-anak sekarang lah. Kalau dulu kita kan nggak mengenal gadget ataupun game-game online, iya. kita asik main air, main lumpur, main Hmm. bola, ya seperti Iya, biasa iya. lah. Mungkin kegiatan rutinitas, ya membantu orang tua, mengembala kerbau, ya Hmm. itulah rutinitas kita waktu kecil. Sampai akhirnya mungkin kita dihadapkan dengan situasi yang berbeda, beranjak usia, beranjak dewasa, kita terus dihadapkan dengan tantangan zaman. Akhirnya kita bisa mengenyam pendidikan dari SD, SMP, SMA, kemudian ke perguruan tinggi di Banda Aceh. Sampai di Banda Aceh mungkin khusus untuk pendidikan formal saya kuliah di perguruan tinggi Al-Wasliyah, Banda Aceh. Tepatnya di STKIP Al-Wasliyah, Banda Aceh, itu tahun 2006. 2006 baru-baru tsunami melanda Aceh, pasca itu 2004 Aceh digoncang gempa dahsyat sehingga hampir meluluhlantakkan sebagian daripada provinsi Aceh. Jadi 2006 itu kita di Banda Aceh ya mandiri, istilahnya kita berangkat ke Banda Aceh itu pertama dalam rangka cari kerja. Nah, waktu itu Hmm. kan banyak NGO-NGO yang sedang membangun perumahan-perumahan tsunami. Nah, lambat laun kita rindu juga dengan dunia pendidikan karena pasca saya lulus 2005 di SMA 1 Blampidi, saya Hmm. sempat Iya. nganggur 1 tahun. Kita kerja sembarautan, kerja jadi kuli bangunan. Sempat juga kita kerja di Kompi Kecamatan Setia, di Suak tepatnya. Kita pernah kerja di situ lebih kurang 3 bulan bangun Kompi itu. Jadi pasca masuk di perguruan tinggi Al-Wasliyah, memang kalau kita lihat memang berbeda dengan perguruan tinggi yang lain. Sangat sederhana, mungkin lokasinya mungkin nggak seperti kampus-kampus
pada umumnya lah yang memiliki gedung yang tinggi, memiliki fasilitas yang memadai. Di perguruan tinggi Al-Wasliyah, tepatnya itu di Peniti dulu, 2006. Itu sangat sederhana. Itu di toko yang kita bilang ruko lah. Nah, itu pun kampusnya di lantai 2, di bawah itu dijadikan sebagai kantor uh, untuk orang lain lah. Jadi kami masuk tuh lewat pintu samping. Pintu samping ada tangga naik ke atas. Hari-hari di situ ya seperti biasa pada umumnya orang kuliah lah. Datang, dengar, duduk. Nah, itu pengalaman kita kuliah lambat laun. Kita berhimpun di organisasi intrakampus. Waktu itu ada PEMA, Imagio. Di situ kita melihat, oh seperti ini rupanya dunia perkuliahan. Karena kita ini dari kampung. Kita dari kampung, jauh dari kota, tidak begitu mengenal organisasi, tidak begitu mengenal dunia luar, jarang lah. Itu pun pertama kali lah. Yang kedua saya ke Banda Aceh. Pernah waktu itu ke Banda Aceh itu tahun 1998. Kemudian baru 2006 kembali lagi ke Banda Aceh. Sangat jauh berbeda lah. Kali kedua kita berhimpun organisasi, kita ikuti, yang penting kuliah kita tidak terganggu lah istilahnya. Di organisasi kita dapat ilmu berorganisasi, di kuliah kita dapat ilmu tentang perkuliahan, kemudian kita juga ikut dalam kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Kebetulan saya kuliah di pendidikan geografi waktu itu. Jadi saya 2006, selesai 2011, agak telat juga lah istilahnya. Memakan hampir 5 tahun lah, karena kita mungkin di organisasi mungkin agak terhambat di perkuliahan, tapi pada intinya kita tetap harus punya motivasi untuk menyelesaikannya. Jadi waktu itu pas 2017, sebagai mungkin informasi saya di Al-Wasliyah, ada sebuah training waktu itu. Waktu itu memang istilahnya bukan kewajiban semua mahasiswa harus ikut, tidak. Tapi bagi yang ada keinginan, ada minat, bisa berpartisipasi. Jadi ada pengumuman waktu itu di mading istilahnya, kalau ke bahasa sekarang kan ada pengumuman ditempel, di situ diumumkan ada rekrutmen kader. Apa nih kader nih sebenarnya? Kita pun tahu kan, karena baru-baru. Jadi tanya-tanya lah kepada abang-abang lighting, apa nih sebenarnya? Oh, ini merupakan himpunan mahasiswa Al-Wasliyah yang berada di luar kampus, ekstra kampus istilahnya. Ini tidak mesti yang kuliah di Al-Wasliyah ikut. Jadi namanya waktu itu Himmah, himpunan mahasiswa Al-Wasliyah. Jadi kita mendaftar lah. Mendaftar, ya selebih kurang kami waktu itu ada sekitar 25 orang yang mendaftar, baik dari Al-Wasliyah, dari UIN, waktu itu YIN Araniri, kemudian dari Unsiah juga ada sekitar 5 orang. Rupanya pas pendaftaran ada seleksi, ada istilahnya dites lah, tes mungkin kemampuan dasar terhadap pengalaman-pengalaman, ya biasalah. Kemudian diumumkan kita berhak untuk ikut. Waktu itu training 2007 itu dilaksanakan di Lampermai oleh kakak letting lah waktu itu. Ada Saidil, kemudian ada Bapak Zulkarnain waktu itu yang aktif di kampus, kemudian dibimbing juga oleh kawan-kawan lain, ada John Wahidi waktu itu, ada Musliadi Umar Aji, ada Muhammad MJ, banyaklah senior-senior di kampus. Mereka lah yang menggembleng. Rupanya kegiatan ini harus menginap. Nah, kita pun nggak tahu. Rupanya harus menginap 3 hari 3 malam dengan pembekalan apa adanya. Ya, satu sisi kita belum siap karena kita tidak tahu ngapain kita di dalam. Jadi itu sejarahnya kita berhimpun di organisasi yang ada di Banda Aceh, kemudian lambat laun prosesnya mungkin terus berjalan. Pada akhirnya
selesai kuliah 2011 akhir ada pembukaan SM3T waktu itu. SM3T itu Sarjana Mendidik Daerah Terluar Tertinggal, yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, tapi wewenangnya dilimpahkan kepada LPTK, lembaga pelaksana. Waktu itu kami di Unimed, Universitas Negeri Medan, ikut tesnya, tepatnya itu bulan November. Jadi beranjak dari situ, waktu itu saya selesai kuliah itu Maret, 26 Maret 2011 di perguruan tinggi Australia. November kita ikut seleksi untuk menjadi guru SM3T. Waktu itu lebih kurang itu ada hampir 1.000 orang yang ikut, dan lulus itu tidak banyak, lebih kurang itu sekitar 300 orang. Seluruh Aceh, Sumatera Utara, Riau. Intinya ini open recruitment, seluruh mahasiswa yang memang mau ikut bergabung dalam program pemerintah ini, program SM3T waktu itu. Itu sejarah awalnya. Tadi Bang, Abang udah cerita sejak dari kecil ternak kerbau, terus melanjutkan ke SMA, terus lanjut lagi ke STK, ke Unimed, SM3T. Nah, di balik perjalanan Abang ini tentu ada sosok orang tua, sosok ayah dan ibu. Mungkin bisa Abang ceritakan Bang, bagaimana Abang menilai sosok ayah, sosok ibu yang begitu berperan bagi Abang? Ya, berbicara orang tua, mungkin kita harus bersyukur orang tua yang telah membimbing kita dari kecil sampai dewasa. Memang kami kehidupan orang tua dari keluarga yang sangat sederhana lah istilahnya. Orang tua bekerja sebagai petani, ibu sebagai pekerja rumah tangga. Paling sore-sore hari kadang sering istilahnya jual goreng pisang lah. Waktu kecil pun kita sering membantu ibu untuk menjual goreng pisang. Kemudian bantu orang tua ayah di sore hari mungkin ke sawah. Jadi seseorang tua memang sangat berpengaruh bagi kita, bagi saya khususnya. Kita dididik betul-betul harus mandiri lah sebenarnya. Sangat jarang kita dibekali istilahnya kecukupan lah sebenarnya. Kebetulan orang tua juga, almarhum bapak dulu, ayah saya, sebelum saya berangkat, pas penempatan ke tempat tugas sekarang ini, beliau tidak sempat lah melihat saya berangkat, karena pada awal 2016 beliau dipanggil oleh Allah. Akhirnya ya kita hidup dengan ibu, dan ibu selalu memberi motivasi bahwasanya dimanapun nanti nak, kita harus mampu memberikan yang terbaik lah. Jadi itu sosok orang tua memang sangat berpengaruh bagi kita. Iya. Ada pesan yang sampai sekarang Abang jalanin, pesan dari seorang ayah itu Bang? Ada nasihat yang menjadi inspirasi hingga sampai hari ini Abang menerapkan nasihat beliau? Satu yang memang beliau tekankan, kemanapun kamu nanti, kamu harus tetap jaga marwah, harga diri orang tua, keluarga. Istilah kalau dalam bahasa Acehnya, jak belot tapak, duk belot punggung. Jadi istilahnya tidak boleh istilahnya mengganggu orang lain ataupun berbuat hal-hal yang istilahnya bisa mencederai diri sendiri, apalagi nanti kita dirantau istilahnya. Jadi jak belaku linggang, pinggang belaku wijaya. Filosofi-filosofi itulah yang disampaikan oleh orang tua dulu kepada kita, sehingga itu menjadi patron bagi kita untuk terus kita terapkan, dan itu menjadi sebuah nasihat ataupun petuah yang memang saya ingat sampai saat ini. Ya, saya sangat sepakat Bang. Saya sering ketemu dengan berbagai teman yang latar belakang
Saya selalu mengingat apapun yang kita lakukan tetap ingat orang tua, nasihat orang tua harus kita jalani. Ini akan menjadi modal untuk kesuksesan kita. Nah, mungkin Abang juga setuju seperti itu, Bang. Iya. Tetapi saya ada hal yang menjadi penasaran lebih, Bang. Tadi Abang cerita, saya melihat kecil Abang ada jiwa bisnis. Dari ternak kerbau, terus bantu orang tua jualan gorengan. Tetapi kenapa Abang milih jadi guru? Nah, ini kenapa, Bang? Silakan, Bang. Ini sebenarnya berbicara kepada impian seorang remaja waktu itu. Banyak kan kadang-kadang kita pas waktu SMP, SMA punya cita-cita. Tapi kadang cita ini pas uh, kita kuliah kok berbeda dengan cita-cita waktu Iya, kecil kan gitu. Dulu saya bersempat bercita menjadi polisi sebenarnya. iya. Menjadi polisi. Memang sempat ikut tes sebelum masuk ke perguruan tinggi Al itu Hmm, kan tesnya itu sekitar bulan 8 2006. Bulan hmm, 8. Saya itu bulan 4 ataupun akhir bulan 3 itu sudah coba ikut rekrutmen polisi di Banda Aceh. Tapi kan rezeki belum punya kita waktu itu kita gugur. Ya sambil menunggu apa kegiatan lain mau kuliah mikir-mikir uang nggak ada pas-pasan kan kita sempat juga kerja bangunan itu 3 bulan jadi konektor istilahnya konektor labi-labi jurusan Darussalam Banda Kota Darussalam Masjid Raya iya. itu lebih kurang juga 3 bulan untuk mengumpulkan uang untuk modal mau kemana apakah saya pulang kampung atau saya bertahan di Banda Aceh waktu itu. Iya. Jadi jiwa bisnis memang ada dari orang tua, dari mama khususnya, ataupun dari bapak, memang juga bapak juga ada bisnis. Tapi mungkin bisnis itu tidak turun ke saya. Saya cuma itu lebih memilih ingin menjadi seorang polisi, tapi Hmm. gagal. Terus kenapa bisa beralih ke guru, Bang? Itu gimana ceritanya, Bang? Jadi kebetulan ada abang sepupu ya, abang Hmm. sepupu kebetulan beliau kuliah di Banda Aceh waktu itu, kuliah di jurusan teknik Universitas Kuala. Memang sempat jaga beliau disarankan jangan pulang lah. Hmm. Ngapain pulang kampung lagi kalau sudah di Banda Aceh. Di sini aja apa yang bisa dikerjakan ya kerjakan apapun mau kuliah ya kita cari kampus kalau memang nggak bisa di negeri di swasta pun banyak ya terserah lah bang kalau emang kayak gitu tapi saya jiwa kuliah saya emang kurang waktu itu nggak terlalu termotivasi lah untuk kuliah. Hmm. Beliau bilang, ini ada satu kampus. Memang kampusnya kecil, ruko istilahnya. Ruko, mungkin kalau lihat kampus kurang semangat lah, karena kampusnya di toko kan, di pinggir Iya. jalan. Tapi ada satu jurusan yang waktu itu belum pernah ada dan belum ada di Aceh. Itu yang saya buat Hmm. tertarik saya. Jurusan apa saya tanya bang? Jurusan pendidikan geografi. Jadi waktu itu pendidikan geografi itu belum ada di Aceh. Hmm. Pertama itu memang di STK Olosliah. Iya. Itu izin operasionalnya 2002. Saya masuk Hmm. 2006. Nah, beliau ceritakan geografi ini prospeknya bagus. Kemudian yang dia bicarakan ini kalau geografi itu ilmunya pun ilmu tentang alamiah lah istilahnya. Yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Tentang alam, hujan, dan lain sebagainya. Jadi walaupun kita nanti nggak terlalu motivasi, tapi karena kita berhadapan dengan ilmu yang kita hadapi sehari-hari, jadi semangat juga kita ingin tahu kenapa bisa hujan, kenapa bisa petir, kenapa bisa banjir kayak gitu istilahnya. Hmm. Jadi motivasi dari abang itulah yang membuat saya merasa terpanggil, tergugah. Oh, yuk, kalau gitu bang kita ambil formulir. Hmm. Jadi kita ambil formulir, kita daftar, kemudian ikut tes. Selang lebih kurang itu 2 mingguan pengumuman, alhamdulillah lulus. Jadi itu motivasi saya itu waktu itu memang dari abang sepupu itu yang memberi gambaran lah tentang dunia perkuliahan karena mungkin beliau sudah pernah di sana Iya. mungkin. Iya. Jadi selama Abang kuliah di STK, selain kuliah ada aktivitas lain nggak, Bang, yang Abang jalani selama perkuliahan? Kalau perkuliahan itu ya seperti pada umumnya lah kita buat tugas, kita resum, kita kasih buat makalah dan sebagainya. Di samping itu seperti saya katakan tadi untuk menambah istilahnya
keuangan ataupun karena kita ini keterbatasan misalnya tidak terfokus. Kadang-kadang kuliah pagi hari, sore hari ini saya cari kerja. Karena waktu itu masih banyak istilahnya NGO yang seperti saya katakan tadi, saya kerja itu ikut nukang, istilahnya jadi buruh harian lah. Jadi buruh harian itu hampir 2 tahun saya geluti jadi buruh, mulai dari tungkup, ulele, sampai ke Kampung Jawa. Itu ada beberapa tempat yang memang istilahnya kita yang bangun lah. Walaupun kita jadi juru gali, ngaduk semen istilahnya. Ini tujuannya untuk menambah tadi. Jadi kalau saya kuliah pagi, pulang kuliah nggak pulang ke rumah, nggak pulang ke kosan istilahnya. Langsung pulang ke tempat kerja, karena kepala tukang itu memberi dispensasi bagi anak kuliah yang mau ikut kerja boleh, tapi pulang kerja langsung ke tempat kerja, pulang kuliah istilahnya. Jadi pulang kuliah saya langsung tempat kerja, kemudian sore hari nanti baru pulang. Nah, jadi pulang tuh kan karena saya udah pernah jadi konektor di istilahnya mobil Damri, mobil labi-labi kalau kita bilang mungkin dulu ya. Nah, mobil itu saya kadang-kadang terkenal, jadi naik terus nggak bayar ongkos sampai ke Darussalam. Waktu itu saya tinggal di Tungkup. Jadi terima kasih aja sama kawan karena udah kenal. Jadi itulah kesan-kesan waktu itu. Ya, luar biasa Bang. Memang kita dalam hidup ini harus mandiri ya Bang. Iya, iya, iya. Harus mandiri dan itu harus menjadi teladan bagi semua, terutama adik-adik generasi muda. Saya mendengar cerita dari teman-teman bahwa kalau anak-anak muda luar negeri itu kalau lagi kuliah mereka bangga Bang saat bekerja. Mereka bangga bisa mandiri dan mereka memamerkan pakaian seragam kerja mereka. Nah, jadi mereka menyampaikan ke teman-temannya, "Oh, saya sudah bekerja, ini seragam saya." Tapi hari ini di kalangan Aceh khususnya mereka malu, Bang, sambil kuliah sambil bekerja. Ini bagaimana menurut Bang? Sebenarnya mindset tersebut harus dihilangkan sebenarnya kalau memang kita ingin maju. Karena hidup dengan zona nyaman itu membuat kita dimalas, membuat kita jadi istilahnya asik, sehingga nggak tertantang. Pada akhirnya di saat ada tantangan hidup kita belum siap, karena kita berada di zona zaman terus, zona nyaman. Jadi perlu saya ceritakan sedikit, walaupun waktu itu saya 2 tahun lebih kurang bergelut di kuli bangunan, saya juga pernah bergabung di himpunan tadi, di himpunan mahasiswa tadi. Jadi kalau di kampus saya kuliah, kemudian bergabung dengan abang-abang letting, ikut mendengarkan istilahnya motivasi dari mereka, kemudian ikut kegiatan-kegiatan sosial. Di luar kampus saya ya kerja kuli tadi, jadi harus memang kita imbangi. Nah, waktu itu kalau kita lihat memang sangat sedikit motivasi dari anak-anak di kampung khususnya untuk lanjut ke perguruan tinggi. Alasannya klasik, orang tua saya tidak mampu, saya berasal dari kalangan yang miskin dan lain sebagainya. Tapi kalau memang motivasi dia memang betul untuk mencari ilmu, banyak jalan sebenarnya. Saya temukan kawan-kawan itu waktu itu yang notabene memang berasal dari kehidupan sederhana. Mereka siap tinggal di menasah istilahnya kalau kita di sana di Aceh ataupun musola. Ya kerja ya seperti tadi, setengah hari kuliah, setengah hari kerja. Kemudian tidak lupa juga di samping kita kerja itu untuk memenuhi kebutuhan hari-hari, kita juga harus punya konektivitas dengan senior istilahnya, dengan abang letting, kemudian dengan dunia luar. Sehingga kita tidak hanya berpaku pada dunia perkuliahan saja, tapi kita harus peka juga dengan dunia sosial, kemasyarakatan lah intinya. Jadi itu memang mindset yang harus dirubah, istilahnya malu bekerja sambil kuliah itu harus dirubah, harus istilahnya bangga bekerja sambil kuliah. Ya, saya sangat terinspirasi Bang dari cerita Bang. Ada komunikasi dengan kakak senior, abang letting. Apalagi sekarang kan di abad 21 itu komunikasi sangat dibutuhkan.
Saya kira mungkin itu juga bagian dari kesuksesan Abang hari ini, Iya, peran iya. himpunan, peran kakak senior. Mungkin Abang bisa cerita Bang sejauh mana peran himpunan Abang sehingga Abang bisa di posisi hari ini. Berbicara tentang himpunan, memang disitulah saya dididik sebenarnya. Pada dasarnya ini saya memang tidak mengetahui apa itu dunia organisasi, dunia himpunan, kegiatan-kegiatan sosial. Karena kita di kampung ini asik dengan dunia sendirilah. Iya. Nah, asik dengan bermain dan sebagainya. Di saat kuliah kita baru tahu. Waktu itu saya berhimpun di himpunan mahasiswa Al-Wasilah itu, seperti saya ceritakan tadi, 2007 saya ikut training, selesai. Sekitar 2 bulan kemudian saya langsung diajak. Saya tidak tahu kenapa saya langsung diajak. Hmm. Waktu itu ada kejadian banjir. Banjir melanda Aceh Taming. Iya. Itu Aceh Taming periode 2007 itu besar banjirnya. Saya waktu itu ditelepon, di SMS waktu itu melalui HP masih jadul lah zaman itu. Jadi kalau bisa ke kampus, kita ini rencana mau galang dana, sekaligus kita mau ada kegiatan kunjungan dalam rangka membantu korban banjir di Aceh Taming. Hmm. Nah, ini karena perintah Abang Leting, kita ini kan selaku mahasiswa yang baru nih kan, wah ini Patuh harus Bang ya. nih ikut nih, patuh lah istilahnya kan. Jadi langsung berangkat ke kampus, sampai di kampus kita briefing sebentar, lakukan kegiatan galang dana, bacakan lokasi-lokasinya, kumpul. Besoknya terkumpul hawang sekitar beberapa juta seperti itu. Kemudian kita belanjakan kebutuhan yang memang patut dan yang dibutuhkan waktu itu. Besoknya langsung kita berangkat. Besoknya kita berangkat pagi sampai di Tameng itu malam. Hmm. Ya, malam waktu itu. Jadi ada beberapa sosok yang waktu itu yang mampu memotivasi mahasiswa-mahasiswa baru ini yang baru berhimpun itu menjadi termotivasi lah untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial itu. Waktu itu ada Musliadi Bang Musliadi Umar Haji, Hmm. Muhammad MJ, kemudian ada Hamdan, John Wahidi, Adinin Asalam, itu memang pentolan-pentolan yang waktu itu di perguruan tinggi saya itu mereka menguasai, dalam arti kata mereka itu menguasai PEMA, pemerintah mahasiswa Hmm. mereka waktu itu yang kuasai. Jadi kan di samping mereka berhimpun di permintaan mahasiswa, mereka juga bagian daripada himpunan mahasiswa Al-Asliyah itu tadi. Hmm. Jadi mereka lah yang mengajak uh, kami ini yang baru-baru untuk bergerak lah. Kemudian ada salah satu juga dosen waktu itu di perguruan tinggi beliau, tapi begitu aktif dan begitu dekat dengan mahasiswa. Itu sosok Yusra Jamali Hmm. yang waktu itu beliau menyisihkan waktu di luar jam kuliah. Iya. Biasa kan kalau kita seorang dosen tuh selesai kuliah, udah dosennya pulang, mahasiswanya tinggal di kantin sebentar, besok pulang. Tapi ini beliau ini beda saya lihat. Hmm. Selesai jam kuliah, beliau sempatkan waktu sedikit itu dengan mahasiswa di kantin. Hmm. Jadi di sini kita kan satu sisi merasa agak takut lah sama dosen lah namanya kan. Tapi di Iya. sisi lain beliau begitu dekat dengan mahasiswa. Beliau mampu memberi uh, motivasi-motivasi di luar mata kuliah lah istilahnya. Abang katanya juga 2 periode Bang di himpunan mahasiswa Al-Wasliyah. Nah, ini tentu bukan sembarangan, apalagi Himah itu kan lembaga yang besar. Kenapa bisa teman-teman itu mempercayakan ke Bang Tony? Sebenarnya Bang Tony ini sosok seperti apa? Kok teman-teman bisa percaya sama Abang hingga 2 periode? Silakan Bang. Itu ada hal unik sebenarnya yang terjadi. Kenapa bisa saya diamanahkan atau dipercayakan menjadi salah seorang pimpinan di himpunan tadi. Hmm. Jadi pasca kita 2007, uh, kita ya begitu antusias lah untuk mengikuti serangkaian kegiatan himpunan di kegiatan Ya. kampus istilahnya kan.
banyak kegiatan kita lakukan waktu itu. Kita juga pernah bantu kegiatan banjir di Pidi Jaya, banjir di Tangsi, kemudian banyak kegiatan-kegiatan Himmah Peduli Pendidikan waktu itu. Medion 2009 itu pernah kita roadshow. Iya. Roadshow waktu itu kita dari Banda Aceh bergerak ke Nagan Raya, itu tepatnya di Darul Makmur. Kemudian kita lakukan training juga di situ sebenarnya. Ada di samping kita bantu alat-alat pendidikan untuk sekolah itu, kita juga training, istilahnya memberi pembekalan ke anak-anak tentang dunia perkuliahan seperti apa, organisasi seperti apa. Jadi Medion 2009 akhir itu kita bergerak ke sana. Selepas dari itu kita bergerak ke Melabuh. Di Melabuh itu kita juga ikut di Samatiga, SMA Samatiga waktu itu. Kita juga ikut training waktu itu. Kebetulan waktu itu kegiatan itu penanggung jawabnya Muhammad MJ, John Wahidi, kemudian Khairudin, ada beberapa senior-senior yang lain lah waktu itu, ataupun Abang Leting yang bertanggung jawab. Termasuk waktu itu Adinin Asalam, dia bertanggung jawab di wilayah Aceh Barat. Waktu itulah acara kami dibuka oleh Bupati. Itu sebuah kebahagiaan karena sangat langka acara kecil dibuka oleh orang besar. Ya, kalau namanya Bupati kan dah seorang pimpinan tingkat kabupaten. Jadi dia yang buka waktu itu. Ya, kami ini merasa bangga. Jadi kan diberi fasilitas, tempat dan lain sebagainya. Selesai training sama tiga Melabuh, kita bergerak ke Takengon melalui jalan Nagan Raya, Singgamata. Itu pun ada tragedi. Kami pakai waktu itu L300 ya. Tanjakannya tuh nggak sanggup, nah mobilnya nanjak. Ngotret mobilnya. Wih, hampir. Itu kami itu lebih kurang itu ada dua mobil. Dua rombongan lebih kurang itu 20-an. Jadi histeris semua di dalam mobil tuh. Ada yang lompat lewat jendela, ada yang buka pintu. Kami yang kebetulan di belakang ini nggak bisa kemana-mana, jadi kan hanya bisa berdoa. Kebetulan konektornya cakap, langsung ngambil batu ataupun kayu yang besar, langsung diganjalnya di bannya. Kalau nggak tahu lah seperti apa. Jadi pasca pulang dari Takengon, kawan-kawan buat kegiatan di Banda Aceh. Training juga LKD, itu di Himpunan Mahasiswa Al-Islam itu ada 3 tingkatan dia yang sering dilakukan. Yang pertama itu LKD, latihan kader dasar, kemudian LKM, latihan kader menengah, dan LKI, latihan kader instruktur. Pulang dari Takengon itu waktu itu kita diberi amanah untuk membuat kegiatan di Banda Aceh. Kita buat di Lamdingin waktu itu, di TK Lamdingin, dan juga pernah kita buat di Lampermai juga pernah. Jadi dari pengalaman-pengalaman di situ mungkin kawan-kawan ya dilihat juga dari istilahnya keaktifan kita ya. Nah, keaktifan kita juga aktif waktu itu dipercayakan sebagai sekretaris PEMA, kemudian kita aktif di Himageo. Nah, jadi mungkin dari situ kawan-kawan melihat pasca periode Himpunan Mahasiswa Al-Wasliyah Aceh itu dijabat oleh Kakanda Yusra Jamali. Waktu itu beliau juga sebagai seorang komisioner KIP awal-awalnya, kemudian periode awal 2009 beliau ikut tes ujian dosen dan lulus di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung waktu itu beliau berangkat 2009 akhir, awal 2010 itu ke Bangka Belitung. Jadi himmah waktu itu memang beliau yang jabat bersama Ikhwanus Supa, sekretarisnya yang dari Takengon juga. Periode beliau itu memang sudah mau habis waktu itu, 2010 itu sudah mau berakhir. Kemudian karena tidak menginginkan kekosongan kepemimpinan, jadi di himpunan ini kita buat rapat kecil di kampus waktu itu, di kampus. Kemudian kita rapat maraton dari satu tempat ke tempat lain. Maka kita lakukanlah
uh, kom, pemilihan Komporwil. Komporwil. Jadi pemilihan ketua baru lah istilahnya. Ini kan di Himpunan Al-Wasliyah ini, Himmah ini, waktu itu periodenya 4 tahun. Malah sebelumnya itu 5 tahun periodenya. Jadi kenapa terkesan agak lama ya? Karena memang itu kita Himpunan Mahasiswa Al-Wasliyah ini kan bukan hanya di Aceh, kita juga berdudukan di Jakarta induknya istilahnya. Ada DPP istilahnya, Dewan Pimpinan Pusat Himmah. Kemudian di wilayah itu ada DPW, Dewan Pimpinan Wilayah, itu tingkat provinsi. Kemudian di kabupaten kota itu ada DPC, Dewan Pimpinan Cabang, itu tingkat kabupaten kota. Baru di perguruan tinggi itu ada komisariat. Jadi waktu itu DPW karena periodenya sudah habis, sudah berakhir, kebetulan juga ketuanya sudah ditugaskan menjadi seorang dosen di Bangka Belitung, maka kita laksanakanlah konferensi wilayah, Komperwil. Waktu itu kan kamu amanahkan kita sebagai ketua panitia. Itu acaranya di asrama haji. Asrama haji. Kamu amanahkan kita jadi ketua panitia. Kita lakukan persiapan secara maraton, persiapan yang memang membutuhkan tenaga, biaya lah, dan pikiran. Apalagi seorang ketua waktu itu sudah di Bangka Belitung. Beliau juga membimbing melalui email, apa-apa yang kita butuhkan tuh kita sampaikan, dan beliau menyanggupi. Waktu itu kami itu bekerja, ada saya, Ifjir, termasuk Umar, ada Sahrul, banyaklah angkatan-angkatan kami waktu itu yang bekerja untuk mempersiapkan Komporwil. Ada yang dari daerah Semuluat itu Lamaran, Alimin, itu merupakan kawan-kawan untuk menyukseskan Komporwil. Jadi kan kita lakukan persiapan Komporwil, kita undang pengurus-pengurus cabang semua dari daerah. Itu lebih kurang itu waktu itu hampir ada 15 pengurus daerah, pengurus cabang di daerah. Jadi sudah berkumpul semua pembukaan. Waktu itu banyak calon yang muncul sebenarnya. Ada namanya Adinin Assalam, ada Muhammad Andah, ada calon lain lah yang ingin bertarung waktu itu. Jadi saya selaku ketua panitia waktu itu dipanggil lah oleh pimpinan cabang ini. Pimpinan cabang dari daerah dipanggil, bagaimana persiapan? Sudah, pembukaan udah, ini mau kita laksanakan apa istilahnya, rapat-rapat lah, mau kita laksanakan masuk ke agenda sidang lah, dan mau kita serahkan ke SC waktu itu kan. Ini kami panggil ketua panitia bukan atas nama ketua panitia, atas nama kader waktu itu. Kenapa? Kamu harus naik. Saya belum siap, saya bilang. Saya tidak mau. Kamu harus naik. Saya tidak mau, saya bilang. Saya cukup menjadi panitia saja. Apapun kamu harus naik. Asal terpilih, terserah, tapi kamu harus naik. Jadi kan kita nih yang tidak begitu memahami kondisi di lapangan kan agak gelisah kan. Ini apa sebenarnya? Akhirnya baiklah kalau seperti itu keinginannya, tapi saya tidak ada persiapan apapun. Ya jangan pikirkan persiapan, yang penting mau, siap. Oh, kalau udah seperti itu saya siap. Jadi waktu itu perwakilan dari daerah wilayah Barat Selatan, khususnya itu di Melabu, Nagan Raya, Abdiah. Kebetulan saya kan lahir di Abdiah. Jadi menginginkan saya ini bisa tampil dan maju. Jadi mereka bersepakat untuk mengusung nama saya. Jadi pas waktu itu masuk di dalam pencalonan, setelah pembahasan pencalonan, saya didaftarkan, bukan saya yang daftar, didaftarkan. Jadi didaftarkan sama senior lah. Waktu itu memang kalau kita bilang sosok John Wahidi itu memiliki peran waktu itu. Beliaulah yang istilahnya menjadi ketua tim pemenangan. Karena dari beberapa nama yang muncul tadi,
ada satu kandidat yang memang waktu itu diperhitungkan. Senior, mantan pemerintahan mahasiswa, mantan PEMA di perguruan tinggi Al-Wasliyah. Dia menjabat PEMA itu, kemudian dia lebih senior dari kami, dan kami banyak belajar dengan dia sebenarnya. Iya. Jadi sosoknya itu waktu itu Adin Assalam. Beliau PEMA waktu itu, beliau juga salah satu calon yang diunggulkan waktu itu. Jadi saya tidak tahu apa-apa sebenarnya. Kerja tim ini di bawah naungan John Waidi waktu itu, dialah yang mengatur semua siasat. Pertemuan dengan pimpinan cabang di daerah di waktu itu kan kita di asrama haji. Nah, di kamar door to door. Saya tidak tahu apa yang dilakukan, apa yang dia bicarakan. Akhirnya beberapa pimpinan cabang di daerah lain itu ikut mendukung kita. Mendukung saya, termasuk dari Langsa, Aceh Timur, waktu itu juga ikut. Sehingga pas pemilihan itu selisihnya tidak banyak. Ada 3 kandidat waktu itu, Muhammad Andah, Adin Assalam, dan saya. Dari 3 itu yang ada suara kami berdua, dan selisih dengan Adin Assalam itu sekitar 2 suara waktu itu. Jadi saya sangat terkejut karena saya istilahnya tidak bekerja, tidak melakukan apapun. Tidak melakukan apapun, hanya menyatakan waktu ditanyakan siap, mau, yaudah selesai. Tapi akhirnya setelah pemilihan saya dipercayakan. Jadi itu historisnya lah kalau kita bilang. Kenapa saya menjabat bisa 2 periode? Waktu itu seperti saya katakan tadi, 2010 itu, Komporwil itu, 2011 kan saya ikut SMDGT. Sebelum saya ikut SMDGT, kita pernah sukseskan kegiatan Muktamar Himmah. Muktamar Himmah di Bandung waktu itu. Muktamar Himmah di Bandung 2011. Pasca pemilihan tadi, kemudian kita lakukan konsolidasi, kita lakukan istilahnya temu kader, temu ramah, kita himpun semua lah. Jadi kan pemilihan Kompor ini kita sudahi lah. Kemudian kita himpun semua untuk mempersiapkan suksesi Muktamar Himmah waktu itu di Bandung. Jadi kita sukseskan Muktamar Himmah di Bandung 2011 itu. Kita mengirimkan itu lebih kurang itu ada 15 anggota. Kita tanggung semua biayanya. Jadi itu yang uniknya. Jadi kawan-kawan ini cuma bawa uang saku, tiket, semua kita yang tanggung. Dari mana uangnya kita cari sama-sama. Waktu itu memang kita ada dibantu juga dari pemerintah. Jadi di samping itu kita cari dana-dana lain lah. Karena ini, istilahnya kawan-kawan lain ini harus berangkat. Karena sudah kita himpun semua. Jadi berangkatlah kami waktu itu, termasuk Syahrul, Alimin, Lamran, Aziz, kemudian banyak kawan-kawan yang lain, Zakaria, Darfikah, Ifjir. Kita bergerak ke Jakarta. Ada yang menarik di sini sebenarnya, ingin saya ceritakan. Waktu di Bandung, kita memang memenangkan pertarungan. Ada lawan kita itu 2. Satu itu dari Bandung dan satu itu dari Sumatera Utara. Alhamdulillah sebagian. Jadi sebagian tuh menang dengan dukungan kita karena kita waktu itu bersama-sama dengan Himmah Sumatera Utara itu bersatulah untuk melawan calon dari Jawa Barat. Nah, yang dijagokan oleh tim Hontrun Siregar, mantan ketua PP Mas sebelumnya. Jadi calon itu waktu itu sekretaris dia. Sekretaris Hontrun Siregar itu mau naik jadi ketua. Tapi karena dia bukan bagian lahir dari rahim training Himmah, tingkat kealoslihannya itu masih banyak dipertanyakan, sehingga dia kalah lah. Kemudian pulang dari sana saya itu tidak lama ikut SMDGT tadi yang saya ceritakan.
ikut SM3T, lulus. Lulus SM3T akhir 2011, dan saya harus berangkat. Penempatan saya itu waktu itu di Pulau Semulu. Pulau Semulu ini waktu itu porak-poranda karena tsunami kan. Jadi pulang dari Jakarta, berselang 2 bulan saya ikut program S3T, lulus. Kemudian ikut pembekalan di Unim itu lebih kurang 1 minggu. Diberangkatkan ke Semelu via Medan. Di sana luar biasa rupanya. Waktu itu hancur memang, betul. Akses jalan hancur, listrik hancur, internet apalagi. Jadi memang betul-betul hilanglah kontak dengan dunia luar. Dan saya merasa waktu itu selaku ketua pimpinan wilayah Himah Aceh, kalau seperti ini organisasi di Aceh ini nggak jalan. Karena saya tidak ada selaku ketua. Pertengahan bulan tahun 2012, pas libur semester saya pulang. Bulan 6 pulang ke kampung, kemudian saya ke Banda Aceh. Saya panggil semua pengurus. Kita rapat pleno lah istilahnya waktu itu. Kita bicarakan ini seperti apa Himah ini. Saya merasa saya tidak mau gara-gara saya nanti organisasi ini jadi stagnan, istilahnya tidak jalan, kan tidak ada pimpinan. Jadi berdasarkan masukan, kita diskusi dari kawan-kawan. Udah seperti ini aja lah. Kita putuskan ini untuk kita plenokan. Nah, saya secara pribadi mengundurkan diri dari ketua wilayah. Berdasarkan hasil kesepakatan kawan-kawan, waktu itu terpilihlah saudara Hibjir sebagai pengganti. Saudara Hibjir sebagai pengganti. Karena waktu itu juga sekretaris saya, Niswan Huda, beliau sudah balik kampung ke Bener Meriah. Jadi istilahnya organisasi ini hilang sosok ketua dan sekretaris lah istilahnya. Jadi selama ini yang menjalankan organisasi kawan-kawan lah di Banda Aceh, Lamran, Hibjir, Sahrul, Darfika, mereka lah yang istilahnya menjalankan. Sampai mereka pernah juga membuat training waktu itu di Lamdingin. Jadi hasil pleno itu, maka saudara Hibjir jadi ketua waktu itu, dan sekretaris pun waktu itu diganti, diangkat saudara Sahrul Mardianto. Benar tetap masih Darpika waktu itu, karena kan komposisi pertama saya ketua, sekretaris Niswan Huda, bendahara Darpika. Jadi selesai pleno, karena saya liburnya tidak lama waktu itu, cuma 2 minggu, karena saya ada tugas di sana harus balik kan. Saya mengajar waktu itu di SMA waktu itu, SM3T itu di SMA 3 Dihid. Nah, selesai pleno, serah terima, nah, saya laporkan pertanggungjawaban semasa saya waktu itu, walaupun sederhana. Berapa anggaran yang dapat, apa kegiatan yang kita lakukan, sampai kita sukseskan muktamar di Jakarta kan. Akhirnya kawan-kawan menerima, sah, kepemimpinan berdasarkan rapat pleno beralih kepada saudara Hibjir. Beliau lah yang memimpin sampai 2015. 2015 saya waktu itu di Semelu itu sampai awal 2013. Kemudian dilanjutkan pendidikan ke Padang, Universitas Negeri Padang, pengabdian di Semelu itu 1 tahun. Pulang jeda sekitar 2 bulan langsung dipanggil kembali untuk mengikuti PPG, pendidikan profesi guru. Jadi di Padang itu juga saya 1 tahun, awal 2014 baru selesai. Jadi berbicara kenapa saya 2 periode, 2014 saya pulang kampung, jadi pertengahan akhir 2015 saya berangkat ke Banda Aceh atas panggilan dari almarhum Bapak Amsal Amri. Saya bergabunglah di STQ Olaslia waktu itu. Kemudian 2015 akhir itu kan terjadi perwil kembali. Periode saudara Hibjir kan sudah habis.
Iya. Ini memang yang perlu kita garis bawahi. Setiap akhir periode itu tidak boleh lewat, memang harus dilaksanakan. Karena itu menjadi catatan penting untuk regenerasi kepemimpinan. Regenerasi kepemimpinan waktu itu dilaksanakanlah dan dibuka oleh asisten 2 gubernur Aceh waktu itu. Datang Hmm. dari DPP itu Bang Sulfikar Camidan selaku Hmm. Torkalinda PP Himah membuka acara. Ya, seperti bahasa tadi lah. Waktu itu Saudara Hifjir memang beliau juga sempat bertugas di Sulawesi. Iya. Beliau menjadi program di Dinas Pemuda waktu itu. Lama juga beliau di Sulawesi itu lebih kurang setahun lebih. Tapi kepemimpinan beliau dihandle waktu itu karena masih ada sektaris, dihandle oleh Sahrul PW Hima Aceh. Kembali kejadian yang sama terjadi seperti 2011. Waktu itu kami menjagokan Sahrul Mardianto untuk menjadi calon ketua dan menjadi ketua. Cuma dia menyatakan tidak bersedia karena dia mau kembali ke kampung, mau pulang, mau fokus di kampung misalnya. Dia ada usaha sedikit di kampung waktu itu di perkebunan sawit. Akhirnya para istilahnya kawan-kawan yang lain, senior yang lain mencari orang lain. Siapa kira-kira? Memang waktu itu ada sosok Umar juga sempat muncul. Kemudian digaung-gaungkan saya juga maju. Saya bilang saya lebih baik yang lain, saya tidak mau. Pokoknya harus mau. Hmm. Jadi akhirnya pelaksanaan pembukaan di asrama haji, kegiatan pemilihan dilakukan di LPTQ Dinas Komplek Dinas Islam gitu. Juga saya waktu itu kembali dicalonkan dan amanah kawan-kawan juga dipercayakan kembali untuk menjabat. Tapi tetap kejadian yang sama terjadi. Selesai pemilihan 2016 muktamar lagi Himah di Jakarta. Jadi ini entah nggak tahu lah momennya selesai pemilihan terpilih saya, tak lama kemudian muktamar. Jadi kan waktu itu kita juga selesaikan muktamar selesai pemilihan. Sahabat Umar waktu itu mengundurkan diri. Kemudian terpilih dipercayakan saya. Kemudian 2016 kita persiapan muktamar. Waktu itu berangkat, banyak yang berangkat juga kita bawa waktu itu, lebih kurang ada 10 orang. Ada beberapa kawan kita di Jogja lagi kuliah, yang dari Solo, dari Jogja, Hibjir, kita panggil ke Jakarta. Berangkat saja, masalah biaya kita yang tanggung istilahnya. Kita memberi istilahnya motivasi kepada kawan-kawan ini, berhimpun itu sama-sama, sakit sama-sama, enak sama-sama, senang sama-sama. Dan di situ juga terpilih kembali ketua sebelumnya, Aminullah Syagian. Karena waktu itu calon yang satunya lagi tidak muncul di arena. Ditunggu-tunggu tidak datang, tidak menyatakan kesiapan, dan terjadi deadlock. Memang ada deadlock ya, dari pihak Himah di Sumun itu protes lah istilahnya. Tapi akhirnya tetap jalan, diputuskan tetap jalan. Maka secara aklamasi waktu itu Almas Syagian menang kembali. Pasca itu pulang kami kembali ke Banda Aceh, kita lakukan kegiatan LKM sekali di kampus. Kemudian saya ikut program GGD pertengahan 2017. Saya kembali dihadapkan dengan hal yang sama seperti 2011. Harus berangkat mengabdi kembali. Kalau dulu SMTGT, sekarang GGD, guru garis depan. Karena waktu itu seleksi secara nasional, Kementerian Pendidikan lah yang menentukan di mana penempatannya. Kebetulan saya ditempatkan itu di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Saya kembali dilema. Berangkat tidak. Satu sisi saya tidak mau terjadi hal yang sama sewaktu saya 2011. Waktu menjabat di periode pertama tidak tuntas istilahnya. Di tengah jalan saya bertugas. Ini pun juga yang sama. Tapi di sisi lain ini kesempatan berkarir. Mungkin di organisasi masih ada orang lain. Ya sudah. Kita putuskan rapat pleno kembali. Waktu kita rapat pleno itu di kampus, di perguruan tinggi usia di Lamara, tidak di
peniti. Peniti itu 2 tahun di sana. 2018 itu, akhir 2017 itu pindah ke Lamara, Ruko, perguruan tinggi. Jadi kita plenokan waktu itu, saya juga menyatakan ini hal yang sama pernah terjadi pada saya waktu periode pertama. Saya tidak tuntas menjabat sebagai pimpinan wilayah, tapi saya siap bertanggung jawab semasa periode saya itu. Ini bagaimana? Karena saya memang harus berangkat bulan 9 itu ke Kalimantan bertugas. Berdasarkan masukan kawan-kawan waktu itu, ya udah kita plenokan. Berdasarkan kesepakatan kawan-kawan, maka diputuskanlah saudara Said untuk sebagai pengganti dan saudara Miswardi sebagai sekretaris. Nah, waktu itu untuk melanjutkan kepemimpinan saya. Jadi ini lanjutan sebenarnya, sama seperti saudara Hibdir, lanjutan. Tapi SK-nya tetap diturunkan dari DPP Jakarta. Setelah serah terima jabatan, setelah pertanggungjawaban, ya pertemuan kegiatan lah. Karena waktu itu kita pernah suksesi kegiatan KMPI. Kita juga pernah kegiatan muktamar LKD. Jadi kan saya bertanggung jawab terhadap organisasi. Saya pertanggungjawabkan semua anggarannya, kegiatannya. Akhirnya semua kawan-kawan menerima dan sepakat mengangkat saudara Said sebagai ketua. Jadi serah terima. Kemudian karena saya harus persiapan, saya pulang kampung, persiapan itu tak lama kemudian langsung berangkat. Dan pasca itu saya tidak begitu mengikuti lagi kawan-kawan di Banda Aceh. Terakhir mereka minta bantu untuk memfasilitasi SK, karena SK mereka lama turunnya. Nah, saya coba komunikasi dengan DPP, saya kontak Nanda tadi, Nanda tadi yang nggak pulang 2011, dia berhimpun juga di sana di Himah. Saya kontak dia, saya minta bantu untuk sampaikan ke DPP, Amin waktu itu untuk bisa meng-SK-kan adik-adik Himah Aceh ini yang sudah kita plenokan. Kita kirim berita acaranya, saya email semua lengkap. Dan tidak lama kemudian SK itu turun. Periodenya sampai 2019 akhir Desember. Kemudian saya tidak begitu lagi mengikuti karena saya disibukkan di Kalimantan ini. Kegiatan saya di sini kebetulan seorang guru. Penempatannya juga jauh dari kota, pelosok, tidak ada sinyal, jaringan susah, akses transportasi juga sangat sulit. Coba bayangkan untuk ke kabupaten kota itu membutuhkan waktu 7-8 jam. Ke kota kecamatan itu lebih kurang tuh 1 jam perjalanan yang tidak mudah. Terima kasih Bang, ini banyak sekali pengalaman Abang dari 2011 sampai terakhir periode yang kedua, dan sekarang Abang juga diberi kesempatan bertugas di Kalimantan. Nah, tadi kita udah bercerita banyak Bang tentang masa lalu Abang dari kecil hingga bekerja di Kalimantan. Nah, ini barusan tadi Abang bilang di perjalanan ke kabupaten kota sampai 7-8 jam. Nah, itu kan perjalanan yang sangat jauh tanpa sinyal, itu sangat membosankan perjalanan itu pasti. Saya penasaran Bang, ini sebenarnya di Kalimantan itu yang ingin Abang persembahkan apa? Kenapa Abang bisa bertahan? Kenapa Abang tidak pulang kampung gitu? Silakan Bang. Jadi seperti ini, beranjak dari pengalaman-pengalaman sebelumnya kita sudah pernah melakukan pengabdian kemudian di himpunan, kita merasa terpanggil, tergugah. Karena ini program guru garis depan, penempatan memang di daerah-daerah terpencil lah, terpelosok. Seperti amanat undang-undang itu sama untuk semua. Jadi pendidikan di desa itu waktu itu memang membutuhkan guru, karena tidak ada guru waktu itu, hanya ada 1 kepala sekolah, 1 guru honor, ditambah 1 guru bantu. Itu guru bantu itu guru yang istilahnya mengabdikan diri lah. Kebetulan kami datang waktu itu periode September 2017. Jadi itu ceritanya kenapa saya bertahan, karena ingin
memberi sentuhan pendidikan di pedalaman. Yang mana pendidikan di pedalaman ini seperti saya katakan tadi sangat jauh dari perhatian pemerintah waktu itu. Coba bayangkan anak-anak yang usia 6 tahun seharusnya sekolah masih belum mendapatkan pendidikan. Yang seharusnya anak-anak kelas 3, kelas 4 sudah bisa baca tulis, masih perlu dibimbing, diejah. Ini tantangan tersendiri. Jadi membuat motivasi itu makin besar untuk bertahan, untuk mengabdikan diri. Saya waktu itu penempatan tuh di SDN 25. Manis Mata itu SD Impres yang dibuka sejak tahun 1996 berdasarkan swadaya masyarakat itu. Jadi saya pun di situ tidak lama. Lebih kurang saya di SD 25 itu 2 tahun. 2 tahun setengah. Kita lakukan sentuhan-sentuhan semampunya, yang dari siswanya 40-an, tahun kedua bertambah menjadi 60-an, tahun ketiga bertambah menjadi 70-an. Jadi motivasi anak-anak sekolah itu luar biasa dengan datangnya guru yang dari luar, guru jauh orang bilang, guru jauh. Kita beri motivasi karena ini kita tidak langsung mengajar, ini yang perlu digarisbawahi. Kedatangan kita itu membuka mindset ataupun masyarakatnya, anaknya mau sekolah dulu, mau datang dulu sekolah. Masalah baju ini tuh belakangan, yang penting mau dulu. Karena di sini kejadian banyak anak-anak tidak sekolah, banyak yang kelakau, bantu orang tua, ke ladang istilahnya. Jadi sekolah itu bukan nomor satu. Jadi kita lakukan pendekatan, alhamdulillah anak-anak semangat, belajarnya juga makin rajin ke sekolah. Jadi saya di situ 2 tahun setengah, tidak lama tiba-tiba saya pindah tugaskan ke sekolah lain. Jadi waktu itu pertengahan awal tahun 2020 itu saya ditugaskan ke sekolah lain, sekolah yang dibuka tahun 2014. Sekolah terakhir lah dibuka itu, SDN 45 Manis Mata. Karena sekolah negeri di sini terakhir tuh SDN 45 Manis Mata. Ada 45 sekolah negeri dalam satu kecamatan. Coba bayangkan, satu kecamatan ada lebih kurang 45 sekolah negeri. Seberapa luas kecamatannya? Secara logika, mungkin kalau di kampung kita satu kecamatan itu paling banyak 10-15 sekolah. Tapi di sini satu kecamatan ada 45 sekolah. Nah, karena akses tadi yang sulit, sehingga setiap dusun itu ada sekolahnya. Dan saya dipindah tugaskan bukan sebagai guru, diangkat menjadi pelaksana tugas. Saya pun waktu itu terkejut, tidak tahu apa-apa, kenapa saya dipanggil, kenapa saya ditugaskan sebagai pelaksana tugas. Padahal saya seorang guru di sini lagi mencoba memberi sentuhan. Waktu itu 18 Februari itu datang pengawas sekolah ke sekolah, memberi surat tugas dari Dinas Pendidikan, Bapak dipercayakan, ditugaskan sebagai pelaksana tugas di SDN 45 Manis Mata. SDN 45. Saya bilang, saya tidak siap Pak, saya tidak mau. Saya kembali berpikir, kenapa seperti ini? Dari saya kuliah di himpunan, saya terlalu orang ditawarkan istilahnya, orang yang diajak. Ini Bapak perintah dari dinas, suratnya sudah dikeluarkan, SK istilahnya, surat tugasnya. Ini sudah saya bawa. Karena Bapak dipercaya, karena Bapak sudah mampu memberi sentuhan di sekolah SDN 25, dan dinas memberi apresiasi kepada Bapak untuk menjadi pelaksana tugas di SDN 45. Sehingga SDN 45 itu bisa maju seperti SDN 25, itu harapan dinas. Saya katakan, masih banyak guru-guru senior, Pak. Saya ini masih awam, masih baru PNS, belum genap 3 tahun. Ini perintah. Nah, maka karena sudah seperti bahasa perintah, seperti tadi, ya saya siap.
karena Iya, sudah terbiasa di himpunan jadi kan. Jadi iya, mau tidak mau kata siap itu memang harus siap. Jadi saya awal 2020 pindah tugas ke SDN 45 Manis Mata. ya. Saya kira wajar, Bang. Kenapa pemerintah daerah itu walaupun masih 2 sampai 3 tahun langsung ditunjuk pelaksana tugas. Karena dari cerita Bang tadi aja dari kecil udah bekerja keras, udah mandiri. Nah, jadi saya yakin ada sesuatu hal yang dinilai dan diyakini mampu dari pemerintah daerah. Jadi wajar saya kira kenapa pemerintah daerah itu menunjuk Abang sebagai pelaksana tugas. Abang bisa sampaikan ke kami, Bang, selama Abang di Kalimantan, sebenarnya apa yang sudah Abang lakukan yang membawa dampak ke anak-anak di sana? Baik, seperti saya katakan tadi, pendidikan di pedalaman ini jauh berbeda dengan pendidikan di daerah kota, di desa-desa kita. Di sini mindset dulu yang perlu kita ubah. Hmm, Nah, anak itu mau dulu datang ke sekolah. Masalah seragam, buku, pensil, tas itu belakangan, sepatu itu belakangan. iya, iya. Mau nggak Tidak. anak-anak tuh ke sekolah dulu? Tuh. Karena anak di sini lebih tertarik ke lakau, ke ladang, cari Hmm, ikan, bantu orang tua, hmm, nanam sayur. Jadi pendidikan itu mereka merasakan tidak begitu penting. Jadi hmm, itu yang perlu kita ubah pertama. Kita lakukan pendekatan ke masyarakat, orang tua, hmm, kita lakukan pertemuan-pertemuan, kita berbicara dari hati ke hati. iya, Anak-anak yang sudah layak sekolah diantar ke sekolah. Masalah kelengkapan jangan dipikirkan dulu, yang penting anak mau dulu ke sekolah. hmm, Dengan pendekatan-pendekatan seperti itu dari hari ke hari anak-anak ini tertarik datang. Kemudian yang tidak bisa menulis tadi kita bimbing, bisa menulis. Coba bayangkan usia 8 tahun itu masih kelas 1. hmm, Kelas 4 belum bisa membaca. hmm, Jadi memang ini tantangan besar bagi dunia pendidikan di pedalaman dan itu harus perhatian kita, menjadi perhatian kita semua lah. iya, Nah, sehingga kita lakukan pendekatan dengan masyarakat sehari 2 hari sebulan 2 bulan. Alhamdulillah masyarakat memberi dukungan penuh dan mengantar anaknya ke sekolah. Karena tugas kami ini bukan hanya mendidik, kita juga harus bersosialisasi dengan masyarakat. iya, Nah, kebetulan saya di daerah pedalaman. Nah, awal-awal saya datang itu kita panggil dulu orang tuanya. Waktu itu saya di SD 25 itu bukan saya yang panggil, kita katakan ke kepala sekolahnya yang bisa kita hanya menyampaikan ide, kita menyampaikan misalnya masukan, dan hmm, alhamdulillah dijalankan. Tapi selama saya menjabat sebagai PLT di sekolah baru ini, saya laksanakan sendiri. Nah, saya undang masyarakat di dusun itu untuk ke sekolah, kita rapat, kita pertemuan, kita bicarakan, kita sampaikan bahwasanya anak-anak yang belum sekolah harus diantar ke sekolah, yang putus sekolah datang lagi ke sekolah. Lambat laun nih anak-anak datang, alhamdulillah. Dan kita melakukan hubungan baik dengan masyarakat, walaupun secara mungkin agama mungkin berbeda, tapi kita kan tidak melihat itu, kita melihat pendidikannya. iya, iya. Bang, saya sangat terinspirasi, Bang. Sangat sepakat apa yang Bang bilang tadi. Soal seragam, soal sepatu, itu belakangan. Yang penting ke sekolah dulu. Tetapi fakta, Bang, ini yang terdekat dari saya saja banyak saya temukan. Kalau nggak ada seragam, itu diberdiri di terik panas. Terus kalau nggak sanggup bayar SPP, itu nggak boleh ikut ujian. Nah, ini ada sesuatu hal, Bang, yang ingin Abang sampaikan kepada guru-guru khususnya yang ada di Aceh, Bang, dalam menghadapi kondisi seperti ini. Uh, Harus digarisbawahi, pendidikan sekarang itu gratis dari 0 sampai usia 12 tahun, malah sekarang kan 15 tahun. Sampai Hmm, SMA kan gratis. Kenapa? Karena pemerintah itu sudah menyediakan anggaran khusus untuk pendidikan. Seperti ke amanat undang-undang itu 20% dari APBN itu untuk pendidikan. Nah, bukan hanya istilahnya sekolah, tapi kan program-program pendidikan itu. Jadi sekolah itu sudah disediakan dana BOS, bantuan operasional sekolah. hmm, Seharusnya sekolah itu tidak boleh lagi mengambil kutipan.
Hmm. kutipan-kutipan, uang iuran dan sebagainya. Kecuali sekolah swasta itu berbeda. Iya. Ini yang negeri kita bilang. Kemudian tidak boleh memperlakukan siswa itu, anak didik itu menghukum secara seperti dikatakan tadi nih, dijemur, ini bukan masanya lagi sekarang. Hmm. Nah, sekarang itu pendekatan persuasif. Karena memang persoalan yang terjadi di kota, di desa ataupun di tempat kami berbeda. Di sini anak-anak ini tidak ada seragam, mungkin karena memang ekonomi mereka terbatas. Jangankan Iya. untuk beli seragam, untuk kehidupan sehari-hari susah. Jangankan beli sepatu, beli tas. Coba bayangkan di sini satu buku itu untuk semua mata pelajaran, satu buku itu Hmm. untuk semua. Yang penting itulah bahasa tadi, anak-anak itu mau. Hmm. Kemudian dana BOS itu digunakan untuk betul-betul untuk kebutuhan sekolah, Iya. pengadaan buku, pengadaan alat prasarana. Nah, tapi harus dibawahi untuk seragam itu tidak boleh karena undang-undang itu membatasi. Hmm. Nah, yang boleh digunakan dana BOS itu untuk operasional sekolah, tapi kalau yang melekat pribadi kepada anak itu memang orang tua yang menanggung, seperti seragam, sepatu, tas ini. Tapi kalau yang lain prasarana buku itu dana BOS semua operasional lain. Nah, mungkin di Aceh kan sekolah besar, siswanya banyak. Kalau kami di sini kan siswa sedikit, dana bosnya pun dihitung dari jumlah siswa. Iya. Nah, satu anak itu dana bosnya kan kalau sekarang itu lebih kurang kan 1 juta per tahun, dikalikan jumlah anak. Nah, kalau sekolah besar, otomatis dana bosnya besar. Ada yang puluhan juta, ada ratusan juta. Iya. Jadi di Aceh saya rasa tidak ada kendala sebenarnya. Cuma pendekatan cara yang memang harus dirubah sehingga anak-anak ini tidak diskriminatif, tidak diperlakukan tidak adil lah istilahnya. Karena di samping dana bos, anak-anak itu ada disediakan beasiswa PIP, Hmm. Program Indonesia Pintar. Dari situ juga mereka dapatkan khusus siswa-siswa yang kurang mampu. Iya. Saya rasa seperti itu. Ya, benar Bang, saya setuju Bang. Tapi memang ada satu dua Bang. Saya pengalaman itu, apalagi nanti pengadaan misalnya seragam batik. Nah itu kan nanti orang itu secara urunan untuk beli. Terkadang ada anak itu belum sanggup orang tuanya bayar, dan wali kelas itu tiap hari mengingatkan. Akhirnya anak itu malu Bang masuk ke kelas itu, saking apa terlalu ditekan atau bagaimana lah kita tidak tahu. Tetapi karena faktor uang tadi anak itu enggan untuk pergi kelas. Kita berharap itu tidak lagi terjadi di ke depan hari, khususnya di Aceh, Bang. Terakhir, Bang, ini udah hampir lebih 1 jam kita ngobrol. Jika Abang diberikan semua lah, punya kesempatan, punya kebijakan, terus punya kekuatan, apa yang akan Abang lakukan untuk dunia pendidikan kita? Yang pertama, kita harus melakukan pendekatan persuasif dulu. Ini untuk kita lihat problem, karena setiap daerah itu berbeda problemnya, tidak sama. Jadi kita petakan tuh, analisis SWOT itu memang harus kita praktekkan lah istilahnya. Ya. Jadi apa kelemahannya, apa kekurangannya, apa kelebihannya, di mana kendalanya. Nah, baru kita petakan. Khususnya di Aceh, masalah anggaran itu saya rasa Hmm. lebih anggaran, karena kita kan salah satu provinsi yang mendapatkan alokasi khusus yang luar biasa besar dari pemerintah pusat. Tapi kenapa pendidikan di daerah kita itu seolah tertinggal? Kalau dikatakan pelatihan guru itu sering, guru-guru itu datang mengikuti pelatihan, seminar dan sebagainya. Tapi tetap juga di sini yang perlu ditekankan tuh keseriusan guru itu, totalitas guru itu untuk mengajar itu yang betul-betul, bukan hanya mengajar, selesai mengajar pulang udah. Tanggung jawab guru itu harus betul-betul tuntas, harus betul-betul menjiwai, sehingga anak didik ini merasa dia dirangkul, merasa dia diayomi, merasa dia disayangi oleh gurunya. Ini kan yang terjadi kadang-kadang orang siswa ini mau bukan karena merasa diayomi, tapi merasa takut, mau karena takut, sehingga ilmu yang didapatkan dia dapat di hari itu pulang sekolah hilang, karena tidak ada kebahagiaan yang didapatkan di sekolah itu. Ya. Tapi dihantui oleh ketakutan, tugas yang banyak, catatan yang menumpuk.
Hmm. Belum lagi kegiatan-kegiatan yang memang istilahnya menjadi beban bagi siswa. Intinya misalnya kita harus masuk ke dunia mereka dulu, ke dunia siswa. Apa yang sebenarnya mereka hadapi? Karena kan persoalan siswa ini kan berbeda-beda. Ada yang memang kehidupan keluarganya pas-pasan, keluarganya memadai, mungkin berasal dari keluarga yang broken home. Jadi kita memang harus menjiwai, memang agak sulit. Jadi di samping kita harus menjiwai, kita mengayomi, kita harus masuk ke dunia mereka, kita mengajari dengan kebahagiaan. Kita mengajari dengan rasa kasih sayang. Bukannya sebagai melaksanakan tugas, sudah selesai. Itu tidak akan kontak batin antara guru dengan siswa itu harus dibangun. Ya, Sehingga mereka merasa ada rasa tanggung jawab untuk terus belajar. ya, Karena pendidikan itu menjadikan modal utama bagi mereka untuk sukses nanti ke ya. depannya. Ya, terima kasih Bang. Tadi Abang bilang memang pendidikan itu harus gembira. Mungkin itu penyebab Ki Hajar Dewantara itu membuat lembaga pendidikan taman siswa, Bang. Kalau taman itu kan tempat gembira, tempat Iya, bermain, betul. tempat bersendagura. Jadi tidak ada yang sedih di taman. Kita Iya. harap memang pendidikan itu harus gembira, harus senang, harus bahagia. Ketika dia pulang ke rumah, dia pengen kembali lagi ke taman itu. Bang, terima kasih banyak Bang Tony Firmayas sudah banyak cerita pengalamannya. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan, Bang. Termasuk kupiah Abang, kupiah Aceh, tapi akun email Abang itu TF Borneo. Ini sebenarnya kaitannya gimana? Nah, itu sebenarnya ingin saya tanyakan lagi, tapi karena berhubung waktu kita terbatas, insya Allah nanti ke depan kalau memang Abang ada kesempatan, kita ngobrol panjang lebar lagi, Bang. Terima kasih Uh, banyak, Bang. Salam untuk keluarga. Baik, terima kasih banyak juga Saudara Rahman Halil yang telah bersedia menyediakan waktu. Itulah pengalaman, semoga pengalaman yang saya rasakan itu bisa menjadi motivasi. Ambil yang baiknya, sisi positifnya. Yang kurang baik itu ditinggalkan. Nah, karena kehidupan kita ini memang perlu proses istilahnya. Kita tidak lahir dengan serta-merta bisa berlari. Kita harus belajar juga merangkak, merayap, dan lain sebagainya sehingga kita bisa berlari seperti hari ini. Terima Ya, kasih. ya, terima kasih teman-teman. Demikian pertemuan diskusi kita dengan Bang Tony Firmayas, sangat menginspirasi kita. Sosok anak muda dari Blang PD, dari Aceh Barat Daya bisa menginspirasi kita semua. Beliau ke Medan, ke Padang, dan ke Kalimantan. Semoga kita yang muda ini bisa mengikuti jejak beliau. Insya Allah kita tunggu beliau kembali ke Aceh. Nanti kita silaturahmi langsung, kita dengar cerita langsung dari beliau. Demikian teman, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak Bang. Sama-sama, terima kasih. Salam Ya, untuk ya, kakak. ya. Salam untuk kakak Bang ya. Ya, salam juga Ya, semua untuk di sana di Aceh. ya.